I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi anak-anak. Wah, kalian sangat bersemangat sekali ya hari ini. Bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya dalam keadaan bahagia? Wah, keren ya kalian. Bagus sekali jika kalian belajar dalam keadaan bahagia. Karena dengan merasa bahagia, maka materi hari ini akan mudah untuk kalian pahami. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik, karena semuanya hadir, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Baik, kalau sudah siap akan Ibu lanjutkan. Nah, anak-anak, kalian pasti pernah memakan tempe. Bahan utama tempe biasanya apa? Ada yang tahu bahan utama tempe itu apa saja? Ya, benar sekali. Bahan utama pembuatan tempe itu adalah kedelai. Selanjutnya ada lagi nih. Dalam kehidupan sehari-hari, apa saja sih yang termasuk ke dalam bioteknologi selain tempe tadi? Ya, Rani? Oke, kecap. Ada pendapat lain? Ya, anak yang di pojok? Bagus sekali, tapi bisa. Ada lagi yang memiliki pendapat lain? Ya, Tina? Wah, baik, roti juga bisa ya. Nah, dari jawaban teman-teman kalian tadi, semuanya sangat benar. Banyak sekali bahan bioteknologi yang dapat kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah menjawab. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari bioteknologi. Bioteknologi itu berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi. Jadi, pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Maksudnya gimana sih? Kenapa sih ada kayak gitu? Maksudnya, kalau dalam keadaan utuh, artinya makhluk hidup langsung dipakai secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Misalnya, kalau mau bikin nata de coco, maka bisa langsung menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas secara utuh. Contoh lainnya, seperti kacang kedelai, yang langsung ditambahkan jamur seperti jamur Rhizopus oryzae untuk membuat tempe. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya sebelum Ibu lanjutkan? Iya, Devi? Bagus sekali pertanyaannya. Devi sangat bagus sekali ya, anak-anak. Di mana dalam hal ini, jika memanfaatkan bagian-bagiannya, artinya yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, yaitu bagian dari makhluk hidup itu. Misalnya, hanya diambil enzimnya saja atau DNA-nya saja, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Meskipun nata de coco menggunakan mikroorganisme bakteri dalam pembuatannya. Jangan takut, ini bakal merusak kesehatan kalian. Karena penggunaan bakteri ini sudah diuji dan diolah sedemikian rupa. Sehingga aman untuk kesehatan kalian.
Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, akan Ibu lanjutkan. Selanjutnya, yaitu bioteknologi terbagi menjadi dua jenis nih. Ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Lalu apa aja sih bedanya? Kita cek satu-satu yuk. Yang pertama, bioteknologi konvensional, yang dimana bioteknologi ini merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara prinsip dan teknologi tertentu. Yang kedua, ada teknologi modern, yang dimana teknologi modern ini memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Apa aja nih perbedaan dari bioteknologi konvensional dan modern? Nah, kalau dirangkum secara garis besar, baik teknologi konvensional maupun teknologi modern memiliki beberapa perbedaan nih. Yang pertama, bioteknologi konvensional, pemanfaatan makhluk hidupnya itu secara langsung dan utuh. Sedangkan bioteknologi modern, pemanfaatan makhluk hidupnya secara tidak langsung dan umumnya bagian tertentu saja. Selanjutnya, pada prinsip bioteknologi konvensional itu biasanya menggunakan fermentasi, sedangkan bioteknologi modern prinsipnya itu dengan menggunakan rekayasa genetika dan teknologi reproduksi. Selanjutnya, ada pelaku yang dimana pada bioteknologi konvensional ini pelakunya tidak perlu keahlian khusus, sedangkan pelaku dari bioteknologi modern ini memerlukan keahlian khusus, yang dimana contohnya seperti dokter. Wow, ngomongin dokter, siapa nih cita-citanya jadi dokter? Wah, bagus sekali ya, kalian hebat yang ingin jadi dokter. Baik, lanjut selanjutnya, yaitu pada alat dan proses, yang dimana alat dan proses yang digunakan saat bioteknologi konvensional sangat sederhana dibandingkan bioteknologi modern yang alatnya sangat canggih dan modern. Selanjutnya ada skala produksi dan biaya, yang dimana saat bioteknologi konvensional ini memerlukan sedikit dan relatif murah, sedangkan bioteknologi modern banyak dan relatif mahal. Contohnya seperti bayi tabung loh. Dan yang selanjutnya, untuk lebih mendalami materi, Ibu akan membentuk kelompok, yang dimana satu kelompok terdiri dari 3 orang, dan di sini ada 6 yang artinya akan ada 2 kelompok. Baik, yang di sebelah kanan adalah kelompok 1, dan yang di sebelah kiri adalah kelompok 2. Baik, Ibu akan memberikan kalian LKS, yang dimana setiap kelompok nantinya akan menjawab LKS ini. Dan akan ada perwakilan kelompok yang maju ke depan untuk menjawab atau untuk merangkum semua pertanyaan yang ada di LKS ini. Baik, ini untuk kelompok 1 dan ini LKS untuk kelompok 2. Baik, Ibu akan memberikan kalian waktu selama 3 menit untuk mengerjakan LKS-nya. Kemudian nanti Ibu akan minta kalian perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, untuk kelompok 1, apakah ada yang kesusahan?
Semangat ya kelompok 1 ngerjainnya. Untuk kelompok 2, gimana? Ada kesusahan gak? Wah, selamat. Semangat ya untuk kelompok 2. Baik, karena waktu mengerjakan sudah habis, Ibu minta perwakilan kelompok 2 yang pertama untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk kelompok 2, persilakan. Wah, bagus sekali untuk jawaban kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, sudah cukup. Selanjutnya perwakilan kelompok 1. Silakan. Wah, tidak kalah bagus juga ya jawabannya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sudah cukup. Dari semua kelompok sudah saling melengkapi jawabannya ya. Dan di sini Ibu akan menekankan kembali apa yang sudah semua kelompok sampaikan. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk baru yang berguna bagi manusia, yang dapat menghasilkan produk tahu, tempe, roti, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan bioteknologi modern, yakni bioteknologi yang menggunakan bahan peralatan, serta teknologi canggih dalam prosesnya. Bioteknologi modern biasanya perkembangannya dari bioteknologi konvensional yang dapat menghasilkan vaksin, hormon, insulin, hingga bayi tabung. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu akan mengirimkan tes dalam bentuk esai pada WA Group dan kalian mengumpulkannya pada minggu depan. Baik, karena waktunya sudah habis dan tidak ada yang bertanya lagi, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan ya anak-anak.